Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita telah memasuki awal bulan Ramadan. Dari sekian banyak kaum muslimin yang telah merindukan bulan Ramadan sejak Sya'ban, bahkan sebelum datangnya Sya'ban, maka hari ini alhamdulillah kita telah sampai dan diberikan kesempatan, diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sampai dan berjumpa dengan bulan yang mulia ini. Ramadan adalah titik tolak perubahan. Ramadan adalah muntalaqut taghyir, syahrut taghyir, bulan yang membawa sebuah perubahan, khususnya pada umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di tanah Mekah, di komunitas jahiliyah. Beliau dari kecil tumbuh menjadi dewasa hingga umur 40 tahun tidak mampu merubah keadaan jahiliyah, hingga pada akhirnya beliau diutus menjadi rasul dengan diturunkannya Al-Quran, dan itu pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Dialah Allah yang telah mengutus nabinya. Dialah Allah yang telah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi umat manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Quran yang turun pada bulan Ramadan mampu mengubah keadaan bangsa Arab dari jahiliyah menjadi berperadaban, bahkan peradabannya mengalahkan peradaban yang ada pada sebelumnya. Al-Quran juga membawa kemuliaan pada umat Islam. Di awal-awal Islam, para pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagiannya adalah orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang kastanya sangat rendah, diperjualbelikan, mereka direndahkan. Akan tetapi ketika Al-Quran datang di tengah-tengah mereka, yang awalnya rendah menjadi mulia karena Al-Quran. Sosok Bilal bin Rabah al-Habashi, seorang budak kulit hitam yang diperjualbelikan, namun dengan Al-Quran beliau menjadi mulia, bahkan menjadi gubernur di era kekhilafahan. Selain Al-Quran yang memberikan perubahan pada bulan Ramadan, bulan Ramadan sendiri ini adalah bulan yang sengaja dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua berubah menjadi lebih baik. Bahkan tatanan kehidupan umat manusia menjadi berubah ketika bulan Ramadan tiba. Langit dan bumi pun ikut merasakan atau mengalami perubahan ketika bulan Ramadan tiba. Di dalam riwayat hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ketika bulan Ramadan tiba, futtihat abwabus sama, pintu-pintu langit dibuka, sehingga menyebabkan doa pada hari tersebut atau pada bulan tersebut sangat mudah untuk diijabah. Dalam riwayat yang lain, futtihat abwabul jannah atau futtihat abwabul jinan walam yughlaq minha babun,
pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan tidak ditutup hingga akhir Ramadan. Wa ghulliqat abwabun niran, abwabul jahim dalam riwayat yang lain, dan pintu-pintu neraka ditutup ketika awal bulan Ramadan tiba. Dan walam yuftah minha babun, dan tidak tertutup dan tidak terbuka hingga akhir Ramadan tiba. Dalam sambungan hadisnya yang menunjukkan adanya perubahan pada bulan Ramadan, wasuffidatis syayatin, dalam riwayat yang lain sulsilat, ya, para setan-setan dibelenggu sehingga ia tidak leluasa untuk menyebarkan godaannya. Dalam riwayat yang lain yang dibelenggu adalah maradatus syayatin, gembong atau ketua atau setan yang memiliki godaan yang sangat keras sehingga mereka tidak mampu, tidak leluasa untuk menggoda umat Islam pada bulan Ramadan. Dari semua fasilitas, kondisi yang Allah sediakan pada bulan Ramadan ini, maka sangat mengherankan ketika ada seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengaku Muslim, akan tetapi tidak ada perubahan yang sangat signifikan ketika bulan Ramadan telah berakhir. Makanya momentum bulan Ramadan ini harus kita manfaatkan. Untuk apa? Untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Karena hakikatnya, ya, kehidupan kita di dunia ini sementara. Kehidupan kita di dunia ini sesaat. Maka orang yang beriman pastilah selalu memperbaharui keadaannya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Karena ia tahu bahwa kehidupan dunia ini hanyalah tempat untuk menanam, dan di akhirat kelak adalah tempat untuk memetik hasil dari apa yang kita tanam selama hidup di dunia. Makanya momentum bulan Ramadan ini mari kita manfaatkan dengan baik. Yang selama ini masih malas untuk membaca Al-Quran, maka mari bulan Ramadan ini kita memperbanyak bacaan Al-Quran. Yang pengetahuan agamanya masih kurang, maka bulan Ramadan ini mari kita menimbah ilmu agama, memperbaiki pemahaman kita terhadap syariat Islam. Yang di luar Ramadan salatnya masih bolong-bolong, maka bulan Ramadan ini adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki salat kita, memperbaiki kuantitas, dan yang lebih penting adalah kualitas dari ibadah kita, baik itu ibadah yang wajib, kemudian ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah, ya, untuk menambah kedekatan kita, lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua yang kita lakukan di bulan Ramadan ini mudah-mudahan mampu merubah keadaan kita di luar Ramadan menjadi lebih bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya dalam ayat yang sangat kita hafal, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi lebih bertakwa lagi ketika kita keluar dari bulan Ramadan. Dan hati-hati, jangan menjadi salah satu orang yang merugi, jangan menjadi salah satu orang yang celaka. Siapa mereka? Mereka yang keluar dari bulan Ramadan namun ia tidak mendapatkan perubahan apapun. Dia tidak merubah dirinya menjadi lebih baik, bahkan waliyadzubillah menjadi buruk, dan Allah tidak mengampuni dosanya. Raqima anfun adrakahu Ramadan thumma salakha walam yughfar lah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh celaka seorang manusia,
Sungguh celaka seseorang yang datang padanya bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosanya. Maka mari ikhwani fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, momentum Ramadan ini kita manfaatkan, kita bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk mengisi hari-hari dan malam-malam bulan Ramadan untuk merubah diri kita. Dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah, memperbaiki kualitas kedekatan, kualitas iman, ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan Ramadan kali ini yang mampu membuat kita berubah, maka Ramadan yang mana lagi? Maka butuh berapa Ramadan lagi sampai kita mampu berubah menjadi lebih bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau bukan pada bulan Ramadan ini yang menjadi momen untuk menjadikan kita lebih berkualitas dalam hal sholat, dalam hal puasa, dalam hal ibadah yang lainnya, maka butuh berapa Ramadan lagi sehingga kita mampu menjadi lebih bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari bulan Ramadan ini kita bersungguh-sungguh bermujahadah, berjihad melawan hawa nafsu dengan menggunakan fasilitas Ramadan yang begitu memudahkan kita untuk melakukan begitu banyak kebajikan di dalamnya. Semoga Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik dari Ramadan yang sebelumnya, dan semoga Ramadan ini adalah Ramadan yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pemberat timbangan di hari di mana tidak bermanfaatnya lagi harta keturunan. Yauma la yanfa'u malun wala banun.